Dalam upaya menjaga kualitas pengelolaan APBN oleh pemerintah, DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang P2 APBN tahun 2019 untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam pembahasan draft rancangan Undang-Undang APBN 2021, Badan Anggaran mengingatkan pemerintah fokus dalam optimalisasi serapan program belanja pembangunan. Anggota DPR RI meminta pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan tunai atau BLT bagi pekerja, namun mempercepat dan memaksimalkan penyaluran insentif bagi UMKM maupun industri kecil agar bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Anda kembali menjumpai Suara Parlemen Pagi edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2020 bersama dengan saya Subki Abdul. Seperti biasa, informasi seputar aktivitas dan juga dinamika dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Dan pemirsa, hari ini Jumat 2 Oktober 2020 bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Dan pastinya sebagai warga negara Indonesia, kita wajib bangga dan juga pastinya menggunakan batik sebagai salah satu ciri khas berbudaya ataupun juga berbusana untuk warga negara Indonesia. Dan seperti biasa nih, kami juga selalu mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker apabila Anda melakukan aktivitas di luar rumah dan juga selalu mencuci tangan atau juga selalu membawa hand sanitizer. Dan terakhir, selalu menjaga jarak atau physical distancing. Kalaupun Anda ataupun juga tidak ada aktivitas yang penting, Anda bisa berada tetap di rumah saja ya. Dan kita akan awali Suara Parlemen Pagi edisi hari ini dengan berita pertama. Ini terkait dengan DPR RI setujui rancangan Undang-Undang perubahan APBN 2019 menjadi undang-undang. Dalam upaya menjaga kualitas pengelolaan APBN oleh pemerintah, DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang P2 APBN tahun 2019 untuk disahkan menjadi undang-undang. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Dalam upaya menjaga kualitas pengelolaan APBN oleh pemerintah, DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang P2 APBN tahun 2019 untuk disahkan menjadi undang-undang. Rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019 atau Rancangan Undang-Undang P2 APBN 2019 disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna kelima DPR masa persidangan 1 tahun sidang 2020-2021. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Samsurijal menjelaskan, 7 fraksi DPR menyetujui rancangan undang-undang untuk disahkan tanpa catatan. Sementara 2 fraksi lainnya menyetujui rancangan undang-undang dengan catatan. Bagaimana tepat sasaran, pemerataan, keadilan, dan percepatan pembangunan bisa segera tercapai. Itu yang catatan-catatan penting dari teman-teman fraksi-fraksi di Badan Anggaran. Yang paling penting dari kualitas APBN-nya sendiri. Ya, makanya tadi catatan paling adalah output, outcome, sama result base-nya. Cucun meminta pemerintah agar dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBN selanjutnya tidak hanya mengutamakan kuantitas anggaran, namun juga kualitas pengelolaan APBN demi kemakmuran masyarakat. Berpandangan sesuai pasal 23 UUD 45, mengamanahkan kewajiban konstitusional dalam pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan APBN yang akuntabel tidak cukup jika menghasilkan dampak positif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mustaqim dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019 atau Rancangan Undang-Undang P2 APBN 2019 disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna kelima DPR RI. Masa persidangan 1 tahun 2 sidang 2020-2021. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Samsurijal menjelaskan bahwa 7 fraksi DPR menyetujui rancangan undang-undang untuk disahkan tanpa catatan. Sementara 2 fraksi lain menyetujui rancangan undang-undang dengan catatan.
Cucun ini menekankan dalam pengelolaan APBN tahun selanjutnya, pemerintah diminta lebih meningkatkan efektivitas dalam sistem pengendalian internal. Cucun juga meminta pemerintah dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBN selanjutnya, ini fokus pada kualitas pengelolaan APBN demi kemakmuran masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Banggar fokus penyusunan draft APBN 2021 di bidang ekonomi dan juga kesehatan. Dalam pembahasan draft rancangan Undang-Undang APBN 2021, Badan Anggaran mengingatkan pemerintah fokus dalam optimalisasi serapan program belanja pembangunan. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Dalam pembahasan draft rancangan Undang-Undang APBN 2021, Badan Anggaran mengingatkan pemerintah fokus dalam optimalisasi serapan program belanja pembangunan. Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target atau adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, maka pemerintah dapat melakukan revisi anggaran. Artinya 5,7% itu betul-betul dijaga supaya pemerintah tidak perlu lagi melakukan pelebaran defisit, itu yang pertama. Jika terjadi sesuatu yang kedaruratan yang mengancam pelaksanaan APBN, atau sistem ekonomi kita, atau stabilitas sistem keuangan nasional kita, maka pemerintah diberikan kewenangan untuk segera melakukan penyesuaian belanja. Wakil Ketua Banggar, Muhyiddin, mengatakan hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan draft APBN 2021 adalah untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, tetap berorientasi pada sektor kesehatan dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Karena COVID-19 yang terjadi saat ini menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Akan diberi ruang kepada pemerintah apabila terjadi sesuatu penerimaan negara di luar kesepakatan yang ada ini, tapi kita berikan batasan-batasan, ya. Defisit harus melebihi 3% dari yang telah kita sepakati. Kemudian asumsi kemudian menyangkut masalah penerimaan pajak kurang dari 30%, maka pemerintah bisa melakukan revisi anggaran. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, ini Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan bahwa dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target atau adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran melebihi pagu anggaran tahun 2021, maka pemerintah dapat melakukan revisi anggaran. Wakil Ketua Banggar Muhyiddin mengatakan bahwa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan draft APBN 2021 adalah untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, tetap berorientasi pada sektor kesehatan dan juga akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Karena COVID-19 yang terjadi saat ini menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Ya, kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana anggaran di tahun 2021, pastinya masih akan berfokus terkait dengan bagaimana penanganan pandemi COVID-19, di antaranya adalah stimulus ekonomi dan juga kesehatan. Dan kita harap sekali lagi bahwa nantinya di 2021 ekonomi Indonesia akan semakin membaik. Dan juga kita harapkan nantinya vaksin COVID-19 bisa segera ditemukan. Kita bahas berita selanjutnya, insentif pada UMKM ini harus dimaksimalkan. Anggota DPR RI meminta pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT bagi pekerja, namun juga mempercepat dan memaksimalkan penyaluran insentif bagi UMKM maupun industri kecil agar bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Anggota DPR RI meminta pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan tunai atau BLT bagi pekerja, namun mempercepat dan memaksimalkan penyaluran insentif bagi UMKM maupun industri kecil agar bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Ali Taher menilai UMKM sebagai salah satu pondasi perekonomian nasional telah terbukti mampu menghadapi kondisi sulit maupun krisis ekonomi yang dialami Indonesia di masa lalu. Untuk itu UMKM harus terus disupport dengan pemberian insentif pendanaan sehingga bisa tetap menjalankan kegiatan produksi. Dengan begitu terjadi penyerapan pekerja yang lebih banyak termasuk saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Fokus pada UMKM yang bisa menaikkan tingkat kemandirian masyarakat dalam rangka menghadapi COVID ini. Itu yang paling penting. Jadi masyarakat dibuat mandiri, dibuat membuka lapangan usaha. Anggota DPR RI Ali Taher mendorong penyaluran anggaran perlindungan sosial masyarakat dalam APBN lebih dimaksimalkan melalui berbagai program bansos seperti program Keluarga Harapan,
program BLT, serta program-program baru untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di masyarakat. Agar tujuan dari penganggaran 419 triliun itu bisa sampai sasaran, termasuk PKH, kemudian PIP tadi disebut oleh Presiden, kemudian juga pemberdayaan sosial masyarakat, kemudian bantuan sosial macam-macam itu akan kita elaborasi. Fajar dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI, Ali Taher, menilai UMKM sebagai salah satu fondasi perekonomian nasional telah terbukti mampu menghadapi kondisi sulit maupun krisis ekonomi yang dialami Indonesia di masa lalu. Untuk itu, UMKM harus terus disupport dengan pemberian insentif pendanaan sehingga bisa tetap menjalankan kegiatan produksi. Dengan begitu, terjadi penyerapan pekerja yang lebih banyak, termasuk saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dan misal tadi sudah kami hadirkan ke hadapan Anda 3 informasi pilihan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Kami pasti nanti akan kembali lagi dengan informasi terkait dengan tajuk utama pada pagi hari ini seputar APBN 2021. Pastikan Anda tetap bersama kami di Suara Parlemen Pagi. Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Subki Abdul dalam Suara Parlemen Pagi. Misalnya kita dalam hal ini membahas terkait dengan tajuk APBN 2021. Kita ketahui juga beberapa pekan yang lalu nih DPR RI di setiap komisi dan juga bersama dengan mitra kerjanya di DPR membahas terkait dengan rencana kerja anggaran dan juga lembaga di tahun anggaran 2021. Sejumlah pos-pos anggaran juga sudah ditetapkan, ada penambahan anggaran sejumlah mitra kerja di antara sejumlah kementerian polisian, Kapolri dalam hal ini juga Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung, dan juga pastinya semua ataupun juga beberapa kementerian dan juga lembaga ini sudah ditetapkan patokan-patokan anggaran di tahun 2021. Beberapa anggaran juga masih difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19, tapi selengkapnya seperti apa prediksi ataupun juga anggaran di tahun anggaran APBN 2021, kita akan simak terlebih dahulu tajuk yang berikut ini. Fokus APBN 2021, tanggulangi COVID-19. RAPBN 2021 disahkan. Rapat paripurna DPR RI 29 September 2020 sepakat mengesahkan rancangan undang-undang tentang anggaran, pendapatan, dan belanja negara tahun 2021 menjadi undang-undang. APBN 2021 diharapkan dapat menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat dampak pandemi COVID-19. Penanganan COVID-19 masih menjadi fokus program pemerintah pada tahun 2021 karena keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 menjadi faktor penentu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok 5%. Dengan angka inflasi 3% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipatok 14.600. Keberhasilan riset dan uji klinis vaksin juga akan menjadi faktor yang menentukan dalam APBN 2021. DPR berharap vaksin COVID dapat diaplikasikan pada awal tahun 2021. DPR mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengejar pertumbuhan,
Namun kelompok-kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi perlu tetap diberi bantuan melalui anggaran jaringan pengaman sosial atau social safety net, baik berupa BLT maupun bantuan pangan. Ya, pemirsa, ini setelah melakukan atau juga melalui pembahasan yang cukup intensif dan juga persetujuan tingkat 1 di Badan Anggaran DPR RI, sidang paripurna DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2021 menjadi undang-undang. Dalam paparannya, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah ini menyampaikan pokok-pokok hasil pembahasan tingkat 1 ini antara Banggar DPR RI dengan pemerintah dan juga Bank Indonesia atas rancangan Undang-Undang APBN 2021 ini. Dalam pembahasan tersebut telah disepakati asumsi dasar makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di 2021 sebesar 5,0%. Sementara itu inflasi berada di angka 3%, nilai tukar rupiah berada di angka 14.600 per dolar Amerika Serikat, dan juga suku bunga SBN ini berada di angka 10 tahun, ini berada di angka 7,29%. Dan kemudian untuk harga minyak mentah Indonesia ditetapkan sebesar 45 dolar Amerika Serikat per barel, lifting minyak bumi di angka 705.000 per barel, dan juga lifting gas bumi sekitar 1.007 ataupun juga 1.007 ribu barel setara dengan minyak per hari. Di samping itu juga untuk sasaran dan indikator pembangunan 2021, pemerintah juga menyepakati tingkat pengangguran terbuka berada di angka 7,7 hingga 9,1%. Selanjutnya tingkat kemiskinan di kisaran 9,2 hingga 9,7%. Dan juga indeks Gini rasio 0,377 sampai dengan 0,379, dan indeks IPM mencapai 72,78 sampai dengan 72,95. Selanjutnya untuk indikator pembangunan terhadap nilai tukar petani disepakati sebesar 102 hingga 104, dan juga nilai tukar nelayan juga dipatok di angka yang sama, yakni 102 hingga 104. Itu adalah beberapa angka-angka yang juga sudah ditetapkan bersama-sama dalam APBN atau juga RPBN di tahun 2021 bersama dengan DPR RI, dalam hal ini Banggar dan juga pemerintah dan juga Bank Indonesia. Dan kami masih akan membahas terkait dengan tajuk utama pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen, dan DK DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ini masih membahas terkait dengan tajuk utama pada pagi hari ini, membahas APBN di 2021. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa APBN 2021 dirancang secara komprehensif untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan juga mengantisipasi jika terjadi perlambatan ekonomi, khususnya akibat pandemi COVID-19. Puan juga menyampaikan setelah APBN 2021 disahkan, pemerintah harus memperhatikan anggaran terkait dengan bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat yang paling terdampak akibat COVID-19. Penyaluran bantuan sosial diminta harus tepat sasaran sesuai dengan nama dan alamat penerima. Puan juga melanjutkan, pemerintah juga harus segera mengevaluasi penyaluran bantuan sosial yang sebelumnya. Puan meminta bantuan sosial disalurkan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan.
Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, Puan juga menegaskan walau barang bisa diterima, terdistribusi dengan baik, namun jika protokol mencegah COVID-19 tidak bisa terjaga, ini bisa menimbulkan kerumunan, menimbulkan antrian yang panjang, dan ini nantinya malah tidak akan kondusif. Satu masalah terselesaikan, namun masalah lain juga akan muncul kembali. Dalam rapat paripurna bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan pada masa pandemi COVID-19 ini, program perlindungan sosial sangat krusial dan juga dilakukan meluas, terutama bagi kelompok miskin dan juga rentan. Pada 2021, pemerintah akan mempertahankan berbagai program perlindungan sosial. Di antaranya adalah kartu sembako, penerima keluarga harapan atau PKH, kartu prakerja, bansos tunai, serta menyempurnakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DITKS untuk memperbaiki ketepatan manfaat bantuan untuk masyarakat. Dan Sri Mulyani juga menuturkan pemerintah berterima kasih dan juga sangat menghargai dukungan DPR RI untuk dapat terus merumuskan dan juga menjalankan kebijakan ekonomi dan keuangan negara yang tepat dan juga terukur agar Indonesia bisa melalui cobaan berat ini. Kita sekali lagi juga patut berterima kasih nih buat Menteri Keuangan dan juga pastinya bersama-sama dengan DPR dan juga pemerintah dalam hal ini bagaimana cara menangani dan juga mengantisipasi meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Kita ketahui juga banyak sekali masyarakat mungkin yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini, seluruh sektor juga pasti terdampak terkait dengan bagaimana juga pemberlakuan PSBB yang juga sudah berlangsung begitu lama. Kita harapkan sekali lagi APBN 2021 nantinya dan juga sejumlah program dan juga kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah bersama dengan DPR ini nantinya bisa tepat sasaran dan juga bermanfaat untuk seluruh masyarakat di tanah air. Dan pemirsa, pastinya saya ataupun juga Suara Parlemen Pagi edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2020 kami akhiri sampai di sini. Saya selalu mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, untuk selalu mencuci tangan dan juga menjaga jarak, dan jangan lupa untuk terus menggunakan masker. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.